Meskipun Pilpres 2024 baru saja usai, pengamat politik sudah memprediksi siapa saja calon yang potensial maju pada Pilpres 2029. Siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Simak video ini sampai akhir. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, merupakan salah satu tokoh politik muda yang memiliki peluang besar untuk maju dalam Pilpres 2029. Sebagai penerus dari Susilo Bambang Yudhoyono, AHY memiliki modal politik yang kuat berupa jaringan partai dan basis dukungan loyal dari simpatisan Demokrat. Selama kepemimpinannya, Demokrat berhasil mempertahankan relevansi pada politik nasional, dengan strategi oposisi yang cerdas dan kritis terhadap pemerintah. Dengan latar belakang pendidikan militer yang kokoh serta pengalaman di ranah politik, menawarkan keseimbangan antara kepemimpinan yang tegas dan pendekatan yang demokratis. Namun untuk menjadikan kandidat yang kompetitif pada Pilpres 2029, AHY perlu memperluas gaya tarik politiknya ke kalangan yang lebih luas, terutama generasi muda dan pemilih independen. Selain itu, dia juga harus membangun narasi politik yang segar dan relevan dengan tantangan Indonesia di masa depan, seperti pengentasan kemiskinan, transformasi digital, dan keberlanjutan lingkungan. Kemampuan AHY untuk membangun koalisi lintas partai serta mempertahankan stabilitas internal Demokrat akan menjadi kunci penting dalam memperkuat posisinya sebagai calon presiden. Jika ia berhasil mengatasi tantangan tersebut, AHY berpotensi menjadi salah satu kandidat utama dengan dukungan yang solid pada Pilpres 2029. Anies Baswedan adalah tokoh politik yang berpotensi besar untuk maju dalam Pilpres 2029, terutama jika ia berhasil menjaga relevansi politiknya. Pasca Pilpres 2024 sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh yang dikenal dengan gagasan progresif, Anies memiliki basis pendukung yang kuat terutama di kalangan kelas menengah dan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia juga memiliki citra sebagai pemimpin yang intelektual dan komunikasi yang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih muda dan pemilih yang kritis terhadap status quo. Namun untuk meningkatkan peluangnya pada Pilpres 2029, Anies perlu memperluas basis dukungan politiknya dan membangun koalisi yang solid dengan partai-partai besar. Selain itu, Anies juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan momentum politiknya terutama di tengah persaingan dengan tokoh-tokoh lainnya yang mulai bermunculan. Strateginya untuk Pilpres 2029 akan sangat bergantung pada bagaimana ia memposisikan dirinya selama 5 tahun ke depan, baik dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan maupun dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan nasional. Jika ia berhasil mempertahankan elektabilitas dan relevansi politiknya, Anies dapat menjadi salah satu kandidat kuat dalam kontestasi Pilpres mendatang dengan fokus pada narasi perubahan dan kepemimpinan yang visioner. Erick Thohir, pengusaha sukses yang saat ini aktif di dunia politik dan pemerintahan, memiliki peluang besar untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2029. Sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, ia berhasil melakukan berbagai reformasi signifikan termasuk memperbaiki kinerja sejumlah perusahaan milik negara dan meningkatkan transparansi. Reputasinya sebagai pemimpin yang profesional dan visioner membuat Erick menjadi figur yang disegani di kalangan politisi, pengusaha, dan masyarakat umum. Dengan rekam jejak yang solid dalam manajemen bisnis dan pemerintahan, Erick memiliki modal besar untuk menawarkan pendekatan kepemimpinan berbasis efisiensi dan inovasi. Untuk bersaing dalam Pilpres 2029, Erick perlu memanfaatkan jaringannya di dunia bisnis dan politik untuk membangun koalisi yang kuat. Tantangan utamanya adalah memperluas popularitasnya di kalangan pemilih akar rumput, mengingat ia lebih dikenal di kalangan elit dan profesional. Selain itu, Erick perlu memformulasikan visi yang jelas terkait isu-isu strategis seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Jika ia mampu mengartikulasikan visi tersebut dan membangun koneksi yang kuat dengan berbagai segmen masyarakat, Erick Thohir bisa menjadi salah satu kandidat presiden yang diperhitungkan pada Pilpres 2029. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan untuk maju dalam Pilpres 2029. Kepemimpinannya selama 2 periode sebagai gubernur menunjukkan prestasi yang konsisten terutama dalam mengembangkan infrastruktur, memperbaiki tata kota, dan mempromosikan inovasi digital di Jawa Barat. Ridwan Kamil juga dikenal sebagai figur yang merangkul berbagai kalangan termasuk generasi muda melalui pendekatan komunikatif dan penggunaan media sosial yang efektif. Jika pada periode tahun 2024 sampai tahun 2029, ia berhasil memegang peran strategi seperti menteri dalam pemerintahan, peluangnya untuk maju dalam Pilpres 2029 akan semakin terbuka dengan dukungan kuat dari masyarakat dan partai politik sebagai tokoh nasional. Dengan citra bersih dan prestasi nyata, Ridwan Kamil memiliki daya tarik lintas generasi dan daerah.
Namun untuk bersaing dalam Pilpres 2029, ia perlu membangun koalisi politik yang solid mengingat popularitas saja tidak cukup tanpa dukungan struktural dari partai-partai besar. Kemampuannya untuk menawarkan visi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menarik simpati pemilih. Selain itu, ia juga harus menghadapi tantangan dalam mengatasi fragmentasi politik dan memperluas basis dukungan di luar Jawa Barat. Jika berhasil mengatasi rintangan tersebut, Ridwan Kamil berpotensi menjadi salah satu kandidat kuat dalam pemilihan presiden mendatang. Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo semakin mencuri perhatian publik sebagai salah satu tokoh muda dengan potensi besar di kancah politik Indonesia. Setelah sukses menjabat sebagai wali kota Solo dan kemudian sebagai wali kota Surakarta hingga menjadi wakil presiden Indonesia. Gibran dikenal dengan pendekatan kepemimpinan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilannya dalam membangun kota mempercepat transformasi digital dan meningkatkan pelayanan publik menempatkan dirinya sebagai salah satu sosok yang dilirik untuk peran politik yang lebih besar. Sebagai figur muda, Gibran membawa energi baru yang mampu menarik simpati generasi milenial dan genre kelompok pemilih potensial yang akan mendominasi Pilpres 2029. Namun tantangan besar juga menanti terutama dalam membangun citra politik independen yang tidak semata-mata bergantung pada popularitas sang ayah. Jika Gibran dapat membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang autentik dengan sisi jelas untuk Indonesia, dukungan publik dan partai politik akan menjadi kekuatan besar yang mendorongnya maju. Meski demikian, perjalanan menuju Pilpres 2029 akan sangat bergantung pada dinamika politik nasional serta kemampuan Gibran dalam memperluas basis dukungannya di luar wilayah tradisional seperti Jawa Tengah. Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, merupakan salah satu tokoh yang memiliki potensi besar untuk maju dalam Pilpres 2029. Dengan latar belakang militer yang kokoh dan pengalaman memimpin institusi pertahanan negara, Andika dikenal sebagai sosok yang tegas, profesional dan berdedikasi terhadap keamanan serta kedaulatan Indonesia. Kiprahnya dalam reformasi TNI dan meningkatkan modernisasi alutsista selama masa jabatannya memberikan nilai tambah dalam membangun citra sebagai pemimpin yang tangguh. Jika ia berhasil memasuki dunia politik secara strategis pada periode tahun 2024 sampai tahun 2029 seperti melalui peran menteri atau tokoh independen yang populer, Andika dapat menjadi alternatif pilihan bagi pemilih yang menginginkan sosok pemimpin berkarakter kuat dan visioner. Namun Andika juga menghadapi tantangan besar untuk memenangkan hati masyarakat di luar basis dukungan tradisional yang di kalangan militer dan birokrasi. Ia perlu merumuskan visi yang jelas dan relevan dengan kebutuhan rakyat seperti isu ekonomi, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk meluaskan daya tariknya di kalangan pemilih muda dan masyarakat sipil, dukungan dari partai politik atau koalisi juga menjadi faktor krusial bagi Andika dalam membangun kekuatan politiknya. Jika mampu menyinergikan pengalaman militernya dengan strategi politik yang matang dan narasi yang menarik, Andika Perkasa dapat muncul sebagai salah satu kandidat potensial yang diperhitungkan dalam Pilpres 2029. Prabowo Subianto, tokoh politik senior dan Ketua Umum Partai Gerindra, tetap menjadi figur penting dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai mantan calon presiden di berbagai pemilu sebelumnya dan tokoh yang berpengaruh dalam kabinet pemerintahan, Prabowo memiliki basis dukungan yang kuat baik dari partai politik maupun masyarakat yang loyal. Jika ia memutuskan untuk maju pada Pilpres 2029, hal itu akan tergantung pada berbagai faktor seperti usianya yang sudah memasuki tahap senior, performa Partai Gerindra dalam pemilu legislatif, serta kebutuhan akan generasi di kalangan politikus partainya. Prabowo juga bisa memilih peran sebagai kingmaker, mendukung calon yang memiliki sisi sejalan dengan dirinya guna memastikan kesinambungan pengaruh politiknya. Meskipun usia bisa menjadi tantangan, elektabilitas Prabowo seringkali bertahan tinggi berkat pengalamannya di bidang militer dan politik yang panjang. Untuk Pilpres 2029, Prabowo akan menghadapi tantangan dari generasi baru pemimpin muda yang menawarkan pendekatan segar. Namun ketokohan dan rekam jejaknya dapat menjadi nilai tambah dalam menarik pemilih yang menginginkan stabilitas dan kepemimpinan berpengalaman. Jika ia tidak mencalonkan diri secara langsung, perannya dalam merumuskan strategi politik untuk Partai Gerindra dan membangun koalisi kesepakatan menjadi penentu penting bagi peta politik Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.